Lorong tanpa ujung Partugian 5. Dito tidak kembali. Bagas dan Ayla berlari setelah lorong tiba-tiba menyempit. Nafas mereka memburu, tapi suara langkah kaki ketiga tetap terdengar di belakang mereka. Dito atau sesuatu yang menyerupai Dito. "Ayo cepat ke tangga. Kita keluar dari gedung ini sekarang juga," teriak Bagas. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, Dito tidak ada. Hanya ada sepatunya, basah kuyup dan ditinggal di tengah lorong. Di dinding tepat di belakangnya tertulis dengan darah, "Satu sudah bersamaku." Ayla hampir pingsan. Tangannya gemetar saat menyentuh dinding. Dingin seperti es. "Kita harus cari bantuan." Rania tahu sesuatu, gumamnya. Bagas menarik tangan Ayla dan memaksa keluar dari gedung itu. Lorong tampak berubah, tapi dengan dorongan panik. Mereka berhasil menemukan jalan ke pintu keluar. Meski saat itu, mereka merasa seolah berjalan selama berjam-jam, padahal baru 20 menit. Bagian 6, kembali ke Rania pagi harinya. Rania tidak datang ke sekolah. Alia dan Bagas dengan wajah kusut dan mata sembab datang ke rumah Rania. Ibunya menyambut dengan ragu. "Rania gak keluar kamar dari semalam. Dia cuma ngomong sendiri." "Saya kira dia sakit," kata sang ibu. Kamar Rania gelap, tirai ditutup rapat. Begitu pintu dibuka, bau amis langsung menyengat. Di dinding-dinding kamar terdapat coretan tulisan merah, entah darah atau cat, berisi kata-kata aneh. "Lorong tidak punya ujung. Mereka semua akan pulang lewat aku. Bukan aku yang mati duluan." Rania duduk di pojok kamar, menatap lurus ke arah Ayla dan Bagas. Bibirnya pecah-pecah tapi ia tersenyum tipis. "Aku udah ajak Dito main, tapi dia ketakutan. Jadi dia tinggal di lorong." "Lo ngomong apa, Ran?" Bagas berusaha mendekat, tapi merasa tekanan di dadanya seperti ditahan sesuatu yang tak terlihat. Rania menoleh ke cermin besar di kamarnya. "Kalau kalian mau selamat, kalian harus temuin dia sebelum jam 3 pagi malam ini. Kalau enggak..." Rania tersenyum lebih lebar. Matanya menghitam perlahan. "Lorong bakal ambil kita semua." Bagian 7 jam 3 pagi malam itu, Ayla dan Bagas memutuskan kembali ke gedung barat. Mereka tak bisa menjelaskan kenapa. Hanya saja tubuh mereka seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Kali ini mereka membawa senter, tali, garam, dan buku doa. Saat mereka memasuki gedung, jam digital di tangan Bagas menunjukkan 2.51. Lorong itu masih sama, sunyi, lembab, dan bernafas. Setiap langkah mereka, lantai berderit seperti merintih. Dan dari ujung lorong, seseorang berjalan pelan. Dito. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya berdarah, tapi dia masih hidup. Aku nggak boleh keluar," dia bilang. "Kalau aku keluar, kalian yang bakal gantiin aku." Lalu dari belakang Dito, tangan-tangan hitam keluar dari tembok dan menariknya masuk, menelannya ke dalam dinding seperti lumpur. Bagian 8, pilihan terakhir jam menunjukkan 02:09. Ayla menangis. Apa maksud semua ini? Kenapa Dito? Tiba-tiba suara Rania terdengar dari lorong. Walau dia seharusnya di rumah. "Ada 2 cara keluar," katanya datar. 1, ikut mereka. 2, bawa pengganti. Bagas memalingkan wajah ke Ayla. Ayla mundur. "Lo nggak mikir gue yang dijadiin tumbal kan?" Bagas tidak menjawab, tapi langkahnya sedikit maju. Lorong mulai menutup di belakang mereka. Dinding bergerak seperti ingin menelan. Ayla berteriak, "Lo gila, Bagas? Lo mau nyerahin gue?" Bagas menoleh dan melempar garam ke lantai, membentuk lingkaran. Ayla paham. Dia tidak berniat mengorbankan siapapun. Dia ingin menahan entitas itu, meski hanya sementara. "Lari, Ayla!" teriak Bagas. Klotz tepat. Dinding runtuh. Suara lolongan menggema di seluruh bangunan. Bagian 9, keesokan harinya pagi itu, semua orang mencari keberadaan mereka. Gedung barat ditemukan runtuh sebagian seperti habis gempa. Tapi anehnya, hanya bagian tengah yang hancur. Lorong yang mereka masuki tidak bisa ditemukan lagi. Seolah memang tidak pernah ada. Bagas dinyatakan hilang. Dito tak pernah ditemukan. Ayla ditemukan pingsan di depan gerbang sekolah dengan lingkaran garam melingkari tubuhnya. Dan Rania pindah sekolah, tapi di sekolah barunya, satu lorong tua di bagian belakang mulai dikunci permanen. Karena siswa baru mulai mendengar keran menetes di toilet paling ujung,